Izin bertanya Buya, suami saya sangat protektif terhadap istrinya, melarang istrinya bergaul dengan teman-temannya. Saya sungguh tertekan Buya, karena suami sampai bilang tidak ridho jika saya berkumpul-kumpul dengan teman-teman hanya sekedar bersosial. Apa yang harus saya lakukan Buya? Mohon nasihat untuk suami dan saya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati yang lapang dipenuhi kasih, sayang, penghormatan, penghargaan dan seterusnya akan begitu mudah menyikapi sesuatu yang ada yang datang dari orang yang dicintainya. Kalau itu kebaikan, begitu mudahnya faham kalau itu kebaikan. Kalau itu adalah menghentikan kemungkaran, ketidakbaikan, begitu mudah ia memahaminya. Tetapi di saat tidak ada kesadaran dalam dirinya, maka dia menganggap itu adalah sebuah pengekangan. Itu anak ibu yang belum paham itu di saat suruh tidur siang tuh marah-marah. Mau tidur siang, Nana tidur siang. Tidur siang. Pernah ibu menemukan anaknya di saat tidur siang? Enggak. Kenapa dia? Karena dia belum paham bahasanya di balik tidur siang ada manfaatnya. Coba kalau dia mengerti bahasanya tidur siang biar nanti kamu malam belajarnya oke sayang. Nah, kalau dia sebagai seorang anak yang paham dan cerdas, dia menangkap dulu kenapa ayahku menyuruh aku tidur siang. Sayang jangan krimis-krimis loh ya. Aku senang kok. Jangan khawatir demam. Maka sebagai seorang istri jangan pakai kesel dulu. Sebetulnya kesel Anda bukan di saat dilarang, kayaknya ada kekesalan sebelumnya. Suami Anda di saat melarang Anda bergaul dengan teman-teman Anda, bisa jadi memang karena teman-teman Anda adalah teman yang Anda tidak bergaul dengan mereka. Bisa jadi sekarang bergaulan zaman bermacam-macam. Sebab bergaul itu membahayakan sekali. Harus waspada. Kan Nabi yang mengajari kalau kita ingin bergaul pilih temanmu. Sebab teman dengan teman sangat mempengaruhi. Almaru ala dini khalili. Kalau kita berkawan dengan seseorang kita terpengaruh. Ibu itu dulu baik-baik, suaminya mah nyantai-nyantai saja. Giliran di saat anaknya sekolah di salah satu sekolah favorit, katanya istriku jadi sedang belanja. Kenapa? Karena bergaul dengan ibu-ibu yang pengangguran nunggu anaknya sekolah sambil pamer tas baru dari Singapura, dari Australia. Akhirnya istriku ke bawah. Hanya pamer. Loh, ini gara-gara bergaul ini. Dulu istriku gak pernah begitu nih, gara-gara anakku tak sekolahkan di situ. Kan ada wali santri yang nunggu sambil ngobrol, aku punya petas dan sebagainya. Bergaul urus ini. Belum lagi nanti pergaulan yang menjadikan maksiat, kemungkaran dan seterusnya. Tapi kalau kita dilarang oleh orang yang kita cintai, kita harus positive thinking. Kita harus berpositif. Apa maksud suamiku melarangku? Biarpun suami kalau melarang harus dong kira-kira. Kalau seorang suami melarang tentu harus ada kompensasinya dong. Kalau dilarang bergaul dengan si A, pasti harus memberi ganti adalah kawan si B yang baik. Bergaulah dengan si fulan. Jangan berkumpulan di ini, kumpullah di majelis sana. Itu baru benar. Tapi kalau seorang suami yang mengekang saja tanpa beri pengganti, lihat, itu menghancurkan rumah tangga. Jangan terlalu GR suami istri Anda tuh puas terus duduk dengan Anda, bisa bosan sama Anda pada akhirnya. Nggak ada selingannya. Ini seorang suami mungkin terlalu sok, dipikir dia jadi penghibur full. Tidak. Istri Anda ingin sesaat bergaul dengan ayam, untuk ngelihat telur ayam dan masak. Nanti ketemu Anda senang lagi. Bergaul dengan kawannya, pergaulan yang benar, untuk kembali dengan penuh kerinduan dengan Anda. Wajar. Jangan Anda melarang tanpa alasan. Pokoknya nggak boleh. Cekokong di rumah tok. Ini menyiksa. Bukan seperti itu, akan tapi cari pergaulan yang baik. Kalau memang ada tanda pergaulan yang tidak baik, adalah ya dilarang dong, diganti pergaulan yang baik. Bergaulah dengan pengajian di sana, ustadz di sana dan sebagainya. Bahkan bisa jadi seorang suami melarang istri yang menghadiri pengajian bukan karena menginginkan kejelekan, karena tahu di pengajian tersebut adalah bukan mengajarkan keindahan kok. Maksud kami ini kritik kepada semuanya. Istri kalau dilarang suami jangan gampang marah. Sayang, tidak usah keluar malam, bahaya.
Sayang, enggak usah pergi, di rumah aja. Gak boleh kemana-mana, gak boleh. Biar aku yang beliin. Wah, kan enak sebetulnya. Cuman kadang istrinya adalah kakinya sudah ada uletnya, pengen jalan-jalan terus, gak bisa dilarang. Gatel kakinya, pengen jalan terus. Jadi itu maksud kami adalah seorang istri di saat diperlakukan suaminya seperti itu merenung. Apakah ada alasan yang bisa diterima? Kalau ada, berarti itulah kasih sayang. Kalau memang belum bisa terima, nggak boleh pokoknya, alasannya nggak boleh di rumah saja, pasti suami lagi trauma barangkali dengan, maka tinggal istri minta, abang kira-kira saya harus kemana, saya hadir pengajian saja. Wah, mungkin itu yang dimaksud suaminya. Pergaulan pada kepada seorang guru yang membimbingmu, teman-teman yang sama-sama belajar dengan kebaikan dan seterusnya, seperti itu. Maksud kami dua sisi. Seorang suami jangan hanya melarang-melarang, akan tapi tidak pandai memilihkan kawan, tidak bisa memberikan pengganti kesenangan buat sang istri, nggak boleh. Akhirnya apa? Di rumah saja. Ternyata kawannya seolah benda mati, full internet, nonton yang kotor. Hasilnya apa? Di rumah kayaknya, show di rumah, tontonannya nggak jelas. Apa tidak menjerumuskan itu? Makanya di saat seorang suami ingin melarang istrinya harus pakai pertimbangan. Kemudian juga dikasih kompensasi, penggantinya apa, segera menjadikan dia lebih baik, ada bimbingan. Bukan hanya disekap di rumah saja, oh tidak, dia manusia, bukan patung dia bukan boneka, dia yang nggak akan berontak, dia punya pergaulan, punya saudara, punya bibi. Bahkan jika seandainya Anda dilarang bertemu dengan bibi Anda, jangan suudzon pada suami, jangan-jangan bibi Anda adalah ratu gonjing, ratu gosip. Kan begitu. Jadi suami kadang-kadang, cuman di sisi lain ini kan dua belah pihak ya, jangan gampang prasangka buruk pada suami, nggak boleh kekang. Kemudian di sisi lain adalah seorang suami harus mengerti seorang istri itu adalah tidak cukup dengan Anda saja, akan tapi dia pengen punya kawan, sehingga kalau mau berdandan, seorang istri berdandan untuk tiga orang, maka jangan dia. Makanya kalau Anda pengen punya selera baju, belum tentu dia suka. Makanya kalau ingin beli baju, suruh dia milih sendiri suka hatimu, karena dia pertama seorang perempuan berdandan untuk dirinya sendiri, bolak-balik di cermin. Yang kedua adalah untuk suaminya, menurut dia. Yang ketiga adalah untuk sahabat perempuannya. Ya biarkan seperti itu. Ya ini harus kita pahami tentang anak. Kemudian di sisi lain, bahasa-bahasa seperti itu kadang bisa jadi berlebihan loh. Sebab perempuan itu karena lembutnya, orang lembut itu adalah barang lembut itu kan sensitif, gampang gitu. Bisa jadi maksudnya bukan tidak boleh bergaul, akan tapi dibatasi nggak boleh bergaul. Makanya kami menuntut kepada kaum pria itu harus paham bahasa perempuan. Perempuan punya bahasa ini terbatas sekali, kalah sama emosi cintanya, kerinduannya kepada Anda. Seorang perempuan itu sebetulnya biasa diajak jalan-jalan sama suami seminggu sekali, ini ke sana, jalan kemana ini. Cuman pas akhir ini 3 minggu tuh nggak bisa kemana-mana. Apa kata istri? Dikukung di rumah, nggak pernah dibawa kemana-mana. Padahal baru 3 kali. Itu bahasanya perempuan berlebihan. Tapi nggak usah. Oh iya sih, berarti dia sangat rindu untuk kita ajak jalan-jalan. Nggak usah marah. Nggak gua kemana-mana. Sudah hanya 3 kali. Nggak usah dibantah. Dia bahasanya seperti itu. Itu bahasa perempuan. Maka laki-laki hebat yang mengerti bahasa perempuan. Nah makanya pertanyaan tadi itu apakah betul atau sebetulnya ya ada kawan, cuman hanya dibatasi kepada orang yang selama ini disenangi atau cocok perempuan tersebut dengan kawan perempuannya, cuman mungkin akhlaknya tidak baik sehingga sang suami melarang, sang istri merasa terganggu karena itu kawan dekatnya, tinggal dinasehati. Jadi maksudnya gini, kebiasaan itu selagi tidak haram ya kita harus punya pertimbangan. Ada suami yang, mohon maaf ini kadang suami itu adalah suami yang sudah biar punya istri gayanya gaya bujang, masih sering ngobrol sama teman-temannya, ngobrol dengan teman-temannya ada, suami, tapi dia nakal, dia bukan macam-macam. Oh enggak, memang modelnya begitu. Lah istri gak usah marah-marah, ditinggalin terus, nggak udah, bilang aja, abang, saya siapin kopi, ngobrolnya di rumah saja. Gitu lebih cakep. Buat kopi gitu. Ada model-model lagi. Jadi orang punya model masing-masing. Selagi itu bukan suatu yang haram, juga tidak perlu kita sampai melarang-larang. Wong hanya ngobrol dengan kawannya, ini kawan soleh, kawan baik. Ya cuman sering bertemu, ini kawan ngobrol sampai malam, sampai seorang istri cemburu. Kenapa sih suami saya kalau sama temennya bisa ketawa-ketawa?
Kalau sama tidak, gimana sama kamu bisa senyum dari tadi kamu cemberut. Baik, maksud kami adalah tolonglah, jika ada pelarangan dari suami, jangan langsung ditanggapi negatif. Bisa saja ini untuk kebaikan Anda, tinggal Anda cermati. Kemudian pakai suami, kalau melarang harus pakai merenung, pakai pikiran, harus ada kompensasi, karena istrimu bukan patung, bukan boneka yang di rumah, dia juga punya perasaan. Sehingga kalau melarang pun harus pengganti apa yang menjadikan mereka terhibur, halal, bersih. Jangan sampai mereka mencari-cari hiburan yang haram, termasuk melalui dunia internet dan sebagainya. Seperti yang kami ceritakan waktu itu, saya kesepian, saya ditinggal suami saya, sehingga saya bagaimana hukumnya kalau saya mencari data video seks itu gimana, saya tidak paham. Itu loh, gitu loh, dia nonton. Itu ada pertanyaan di rumah saya, karena saya jarang ditemani sama suami saya. Oh, nggak boleh, itu haram. Makanya pendidikan tetap penting dari dua belah pihak, suami dan istri. Semoga kita adalah dijadikan rumah tangga kita indah, bahagia dunia hingga kelak di surga bersama Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.